Itu mengenai yang viral-viral itu, mengenai yang badan eksekutif mahasiswa Erlangga. Iya Pak, iya. Paham Pak, betul Pak, kami itu Pak. Iya, ya gimana? Itu bisa diamankan atau tidak? Atau Bapak yang perlu saya amankan? Kan? Siapa kawan ini bikin tuh begitu? Wakil ketua dewan begitu kucek dari partai mana? PDIP. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, film semuanya, yang di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali terkait yang lagi ramenya kemarin teman-teman ya. Setelah usai pelantikan Presiden tahun 2024 Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka teman ya. Nah, di sini yang ramenya apa ya? Ramenya itu ada yang mengucapkan dengan cara membuat karangan bunga ya, yaitu di Universitas apa namanya? BEM FISIP UNER. Nah itu teman. Informasinya tuh dibekukan, cuma di video kali ini yang saya akan sajikan itu katanya sudah dicabut ya pembukuannya. Oke, seperti apa respon pada semua netizen, respon netizen ya atau para konten kreator mengenai BEM FISIP UNER ini teman ya. Oke, ini videonya. Teman-teman pers kalian dan juga teman-teman seluruh FISIP, hari ini SK pembekuan BEM FISIP akan ditarik oleh Prof. Bagong, dan kami sudah berbicara tadi bahwasannya ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM FISIP seperti itu teman-teman. Dan kami rasa ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua, BEM se-Unair, kemudian HIMA, kemudian PSO, kemudian BEM FISIP Surabaya, BEM FISIP se-Indonesia yang terus menggelorakan solidaritas, menguatkan bahwasanya teman-teman BEM FISIP harus tegak, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu. FISIP UNER ya, seperti itukah pendidikan kalian? Kali ini kayaknya gue bakal agak emosi dan sedikit lebih tegas daripada konten-konten yang sebelumnya ya. Lumayan emosi dan mungkin konten ini agak sedikit lebih panjang, but gue harap please kalian nonton sampai habis. Rame banget di kolom komentar gue, kalian tuh banyak banget yang minta gue buat konten tentang BEM FISIP UNER ini. Ntar gue dikata nimbrung lagi, nimbrung mulu. Terserah lah, konten gue emang konten-konten gibah-gibah kayak gini. Kalau kalian gak suka tinggal scroll aja, skip, gak usah ditonton. Pertama gue mau nanya, ketua BEM-nya itu siapa ya? Kok bisa ada karangan bunga segede gitu beserta wajahnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia? Please, alma maternya tuh Unair loh, Universitas Erlangga loh. Kenapa akhlaknya kayak kampuang begitu? Tolonglah, kalau mau demokrasi, itu demokrasi yang baik, yang merepresentasikan Erlangga itu sendiri gitu loh. Jangan malah kayak dari anak anta berantah begitu. Pada tahu nggak sih kalau presiden dan wakil presiden itu bisa dibilang simbol sebuah negara gitu. Terutama Bapak Prabowo dan Mas Gibran saat ini tuh bisa disebut sebagai simbol negara gitu, karena mereka adalah presiden dan wakil presiden RI. Dan mereka ini tahu nggak sih kalau sebenarnya negara Republik Indonesia ini menganut sistem presidensial. Lu pada belajar PPKN nggak sih? Apa buku kita beda? Lain gitu. Gua kasih tahu deh ya, negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Indonesia itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Itu menurut UUD 1945 loh, bukan menurut gue. Mahasiswa ataupun mahasiswi seluruh Indonesia ya berhak kok untuk mengutarakan pendapat, berhak kok untuk mengutarakan seluruh aspirasi mereka sebagai rakyat, karena kita juga punya kebebasan berbicara atau freedom of speech gitu. Tapi bentuknya harus demokrasi, kritik, saran, dan solusi gitu loh. Bukan mencemooh pemerintah, bukan mencemooh pemimpin negara atau aparatur negara. Gue bener-bener gak ngerti ya, mereka itu mau presidennya siapa sih? Mereka tuh bakal puas kalau presidennya itu siapa? Mereka tuh bakal puas kalau Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Kok bisa sih anak yang berpendidikan gitu ya, sekolah tinggi, universitas, anak kuliahan, berpendidikan gitu, harusnya berintelektual tinggi dan berakal sehat gitu ya. Tapi tutur bahasanya kok kayak gitu dalam bentuk karangan bunga lagi. Kelas UNER loh ini, Unair, ya.
Gue kasih tahu ya, sekolah itu atau kuliah ya, tidak sekedar menimba ilmu, tapi juga belajar adab dan akhlak. Rakyat punya kebebasan, betul. Tapi pemerintah juga punya aturan. Dan etika adalah pembatasnya. Kritis boleh, kritik boleh. Demo pun tidak dilarang kok sama pemerintah. Tapi, demo yang seperti apa dulu? Ayo dong, kalian kan berpendidikan. Jangan merendahkan harga diri kalian. Dan universitas yang kalian tapakkan kaki kalian itu terkena imbasnya. Sekarang lihatlah. Pintar secara intelektual itu memang penting, tapi etika itu tidak kalah penting. Adab itu terpakai seumur hidup. Ketika kalian ketemu orang banyak, ketika kalian kerja, ketika kalian berbisnis, ketika kalian berkeluarga, ketika kalian berteman, etika, attitude itu nomor 1. Kecewa sih sama UNR, jujur aja gue. Padahal gue tahu mungkin bukan universitasnya yang buruk, bukan tempat pendidikannya yang buruk, tapi hanya beberapa oknum di dalamnya gitu kan. Tapi gara-gara permasalahan ini, kalian lihatlah, kalian tengoklah. Apalagi yang di bawah itu, BEM, FISIP, UNAIR, ya, BEM, FISIP, UNAIR. Ya otomatis nama universitasnya pun terseret dan ikutan buruk. Dikasih kebebasan berakademik, dikasih kebebasan berbicara, itu bukan untuk jadi syaiton. Padahal ya, Universitas Airlangga itu salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia loh. Tapi terakhir gue dengar katanya nggak jadi dibekukan. Jadi gimana nih? Kalian udah tahu tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga yang ada di Surabaya? Kepengurusannya dibekukan. Karena apa? Karena ketika pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran kemarin, mereka membuat karangan bunga yang isinya hujatan. Oke, ini teman saya. Karangan bunganya gitu. Kalau aku katakan ini tidak adil. Kenapa aku katakan tidak adil? Kalau bisa jangan cuma BEM Universitas Airlangga dibukukan, yang lain yang sama sejenis dibekukan juga. Brawijaya, Universitas Indonesia, Gajah Mada, yang modelnya sama-sama kayak manusia ini dibekukan aja. Bung, apa sih maksudnya dibekukan? Dibekukan itu bahwasanya kepengurusannya dianggap tidak sah untuk sementara dan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di kampus. Makan itu yang enak itu. Aduh. Apa sih kerja kalian? Mahasiswa model apa kalian ini? Adik-adikku, kudengarkan dulu, ku bilang dulu sama kalian. Dulu kami waktu mahasiswa, makanan kami Indomie ikan asin. Tapi kami selalu berpikir jernih, walaupun kritis, tapi kami masih punya etika, nggak kayak kau. Makanmu nasi padang, pecel lele, nasi goreng. Tapi pola pikirmu kerdil. Coba kayak kemarin itu ya Pak, BEM Brawijaya, Presiden BEM Brawijaya, ku challenge kau Satria kemarin, apa kau bilang itu mau bikin demo besar-besaran? Sampai sekarang besarnya pun gak kelihatan semana. Orang kalau kayak gini, ini sekarang begini, makanya ku bilang sama kalian ku bilang sama kalian, ini adalah awal mula dari tindakan kampus terhadap BEM yang ada di di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Orang ini bukannya bilang apa? Ku bilang sama kalian ya, kemarin kalian bisa bersuara, bisa koar-koar, bisa tentang sana tentang sini, bisa petantang petenteng. Karena apa? Karena yang kemarin itu presidennya masih agak sopan. Kalau yang ini jangan harap sopan. Bekor kau sedikit kena gulung kau. Apalagi kalau sudah merusak dan mengganggu stabilitas nasional. Jangan kalian kira, makanya aku bilang, kalian kira lebih enak zamannya Bapak Prabowo ini. Kemarinnya kalian bebas-bebas karena apa? Karena kemarin itu Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan berpolitik secara santun. Nah kalau Bapak Prabowo gak laku. Gak kalian tengok kemarin itu menteri semuanya dimasukkan ke dalam perkemahan. Digembleng, diakbil sana. Artinya apa? Ya, artinya pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau main-main lagi dengan hal-hal remeh-temeh seperti itu. No.
Coba bayangkan kalian ya, tanggal 22 katanya karangan bunga itu sudah dipajang, ya kan? Baru setelah tanggal 22 kalau tidak salah itu hari Selasa. Nah, tanggal 29 hari Jumat maka dilakukan pemanggilan. Ya. Ada jeda antara Selasa Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat tanggal 9 itu dibekukan. Artinya apa? Di hari Rabu dan Kamis, kemungkinan besar saking viralnya, mereka menerima dari salah satu kementerian. Menerima email. Ya kan? Dan bukan cuma menerima email, menerima juga telepon. Di telepon lainnya Bapak Dekan kan dari salah satu kementerian, nggak perlu kusebutkan kementerian apa. Pak Dekan, oh iya Pak Menteri, iya Pak Menteri. Itu mengenai yang viral-viral itu, mengenai yang Badan Eksekutif Mahasiswa Erlangga. Iya Pak, iya. Paham Pak, betul Pak, kami itu Pak. Iya, ya gimana? Itu bisa diamankan atau tidak? Atau Bapak yang perlu saya amankan? Oh iya Pak. Jadi sebetulnya Pak kita sudah kita sudah diskusi sama rektor dan kita akan ambil tindakan Pak. Kau ambil tindakan secepatnya atau kau yang ditindak? Siapa? Pokoknya besok pagi Pak, kepengurusan akan kita bekukan. Jangan sampai mencair. Iya baik Pak, baik. Siap Pak. Saya katakan sama kamu, ya tolong Bapak Dekan, ya segera tindak. Saya ambil tindakan atau langsung Bapak Presiden ambil tindakan? Iya Pak, siap Pak. Dipanggil dekan inilah ini ketua BEM. Ada surat pemanggilan ya kan. Kalau nggak salah dipanggil orang itu hari Kamis itu ya kan. Maksud kalian apa? Ya kita itu Pak hanya ingin mengungkapkan apa yang kami rasakan Pak sebagai mahasiswa. Emang apa rupanya kalian rasakan? Kami merasa Pak, beliau itu adalah Jenderal Bengis. Dan juga beliau itu adalah pelanggar HAM. Dari mana kau tahu? Kejadian tahun 97-98 Pak. Kau waktu itu umur berapa? Dibilang dia 3 tahun Pak. 3 tahun. Udah pintar kau baca. Belum Pak, masih belajar. Waktu itu kenal kau sama presiden sama Bapak Prabowo? Enggak Pak, enggak kenal Pak. Jadi kenapa kalian bisa mengambil tindakan dan sikap melawan pemerintah seperti itu? Kutanya dulu kalian. Udah hebat kalian. Nggak tahu kalian bahwa kami pemimpin di sini terancam gara-gara keulah kalian? Ya nggak tahu kami Pak, itu urusan Bapak. Justru karena urusanku lah itu, maka ini juga menjadi urusanku. Sekarang ku katakan sama kalian, kepengurusan kalian untuk sementara dibekukan. Terus kalian bilang itu IPK profesor IPK 2,5 itu apa maksudnya itu? Udah berapa rupanya IP-mu? Kau jauh berapa IP-mu? Lumayan tinggi sih Pak. Sekarang begini aja, kalau mau selamat kau, mau tetap kau ada di kampus ini ya,
Ya, kau bikin klarifikasi nanti. Oh, nggak bisa gitu dong, Pak. Kita itu harus bersikap kritis, Pak. Kita itu harus mahasiswa, Pak. Kita itu punya pikiran sendiri, Pak. Stop muncungmu itu situ. Mau ku panggil orang tuamu. Aduh. Ya, dan akhirnya ya kepengurusan BEM dibekukan sementara ya. Kapan itu Pak bisa dicairkan? Emangnya pinjaman dicairkan? Jadi bisa dikatakan normal kembali ketika mereka mengadakan diskusi dengan pimpinan, dengan dekan, dan juga memberikan sebuah komitmen untuk tidak mengulangi hal tersebut. Kita lihat dulu ya bagaimana. Makanya aku bilang tadi, untuk universitas-universitas lainnya juga ya kalau bisa juga dibekukan lah ya. Karena apa? Kita takut generasi muda ini akan rusak ya. Akan rusak karena apa? Karena mereka itu berpikiran terlalu bebas dan terlalu condong kepada salah satu pemahaman. Dan pemahaman yang salah menimbulkan sikap apatis dan juga pesimistik terhadap bangsa dan juga terhadap pemimpinnya sendiri. Jago kali apa udah kayak rektor. Ya memang itu, makanya aku bilang ini adik-adik kita ini perlu kita kasih tahu ya. Kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan akademik yang dibutuhkan, tapi kecerdasan dalam berpolitik, kecerdasan dalam bersikap, kecerdasan di dalam spiritual, dan juga kecerdasan yang lain-lain. Itu dia harus dipunyai ya. Karena ya bisa dikatakan, sedangkan Universitas Oxford juga mengatakan, dan juga Stanford University, kesuksesan itu hanya 10% dari akademik yang menyumbang terhadap kesuksesan hidup kita di masa depan. Ingat itu, hanya 10% kecerdasan akademik yang menyumbang kesuksesan kita di masa yang akan datang. Jadi ingat itu ya, para mahasiswa yang menjadi adik-adikku saat ini ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang merusak seperti Faisal Assegaf, Rocky Gerung, mereka bikin workshop, jangan ikuti ya. Cukup kalian itu kagum dengan kata-katanya si Rocky Gerung, tapi jangan ikuti isi kepalanya. Harus bisa punya saring kalian lah ya. Jadi makanya ya dekan itu juga sudah membekukan itu karena apa? Karena dilihat ya ini akan memberikan citra buruk terhadap kampus ya. Dan juga tahu enggak kalian, kriteria seseorang mahasiswa diangkat menjadi presiden BEM ya, salah satunya itu harus cerdas, yang kedua memang aktif berorganisasi, dan yang ketiga harus diingat ya, harus juga ikut memajukan kampus tersebut. Itu dia. Kok jadi mundur sih? Kayak Brawijaya, kok jadi mundur sih? Gitu loh. Jangan pemahaman-pemahaman sempit yang kalian berikan kepada senior junior kalian ya. Jangan ikut-ikuti orang-orang bodoh sana yang taunya ngomong nggak tahu kerja ya, yang kebanyakan ikut seminar tapi nggak pernah praktek ya. Aneh aku ngeliat mahasiswa sekarang banyak kali seminarnya, praktek nggak pernah. Disuruh PKL cabut, gitu loh ya. Jadi memang tahu ya, ini untuk ketua BEM ini yang ketua BEM FISIP ya, Fakultas FISIP ya, ilmu sosial dan politik. Tahu ya kan, jurusanmu itu politik ya. Justru karena itu kau itu harus dituntut ya, punya kecerdasan politik dan kedewasaan berpolitik gitu. Kayak Opung Parbela gitu loh. Ya, jadi kalau bisa dikatakan mahasiswa dulu sama sekarang beda ya, beda. Karena mahasiswa dulu itu organisasi itu adalah sebagai ajang untuk bisa dikatakan untuk silaturahmi ya dengan mahasiswa lainnya dan juga dengan fakultas lainnya, bahkan juga dengan kampus lainnya. Makanya dulu ya, waktu zaman kami, kalau bergerak satu kampus biasanya misalnya ada satu gejolak itu
saling callingan itu sama yang lain juga bergerak. Karena apa? Satu visi, satu misi, satu penderitaan gitu loh ya. Tapi kita juga berpikir jernih, nggak kayak sekarang. Coba bisa dikatakan itu yang turun ke lapangan itu, yang demo-demo itu, ku bilang sama kalian, itu tidak mewakili sedikit pun daripada seluruh mahasiswa. Bayangkan ya, mahasiswa jumlahnya 10.000, yang demo paling 100. Yang malas-malas belajar itu, yang kebanyakan jam kosong. Iya, yang kerjanya cuma nongkrong terus. Itu dia. Jadi makanya ya, manusia-manusia seperti itu, itulah yang diperalat oleh oknum-oknum pejabat, oknum-oknum partai politik ya, untuk melakukan movement ya. Mereka didorong-dorong dari belakang seolah-olah mereka itu pejuangnya, pejuang terdepan gitu. Padahal mereka itu dibayar. Gak usah banyak cerita lah. Dari mana ongkos kalian? Dari mana uang makan kalian? Dari mana uang perobatan kalian? Enggak semuanya, memang aku disclaimer ya, tidak semuanya gerakan mahasiswa itu dibayar memang ya, tapi ya makin kesini ku tengok udah nggak murni lagi gerakan mahasiswa gitu loh. Karena banyak juga mahasiswa lainnya yang berpikir jernih, nggak sama kayak kalian gitu ya. Jadi pemerintah Bapak Prabowo, coba bayangkan kalian dulu ya, coba renungkan kalian dulu kata-katanya ya, kalian renungkan dulu ya. Selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis. Jenderal Bengis pelanggar HAM. Di mana ada di Indonesia ini, di dunia ini, yang mengucapkan kata ya, memberikan karangan bunga pengucapan selamat, tapi isi-isinya menghujat. Dan juga dikatakan di situ apa namanya, produk dari apa? Produk dari haram, apa, produk anak haram konstitusi kan ya. Tahap apa itu? Aku pun bacanya juga nggak selera aku ya. Jadi bisa dikatakan ya, ini nggak berpikir jernih gitu ya. Mau kritis tapi terlihat bego ya. Kalau kritis, kau tidak suka pemerintahan, itu secara pribadi nggak perlu kau lewat ya, apa namanya, nggak perlu kau sampaikan itu di forum ya. Jangan sampai orang berpikir nanti isi kepalamu itu itulah isi kepala mewakili dari seluruh mahasiswa. Tidak ya. Aku bilang sama kalian ya, dalam pemilihan BEM dulu dan juga sekarang itu beda, nggak kayak dulu. Kalau dulu memang fight gitu loh, memang betul-betul orang yang berkualitas, orang-orang yang terpandang gitu. Dan juga sayangnya tahu kalian ya, pembekuan kepengurusan BEM ini dikritisi oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ya. Jadi Wakil Ketua DPRD ini mengatakan bahwasanya ya tidak perlulah dibukukan seperti itu ya, kita hormatilah setiap pandangan dari tiap-tiap mahasiswa kan begitu. Mak, bijaksana kali kawan ini kan begitu kan. Siapa kawan ini bikin tuh begitu? Wakil Ketua Dewan. Begitu kucek dari partai mana? PDIP. Pantas lawak oposisi, pantas mendukung. Kebetulan juga dia pernah jadi presiden BEM di universitas yang sama. Aku sanksi nih, aku udah dapat benang birunya ini. Entah kau yang nyuruh itu. Nah, biasanya kan ada silaturahmi antara senior junior kan. Aku tidak menuduh, aku nanya, betul kau yang bikin atau tidak? Atau kau yang mendorong mereka bikin atau tidak? Kok lain pembelaanmu kawan? Ku searching memang kawan ini ya kan. Aku lupa namanya, nggak tertarik aku cari namanya. Ya kan, nggak tertarik cari namanya, nggak tertarik mengingat namanya ya kan. Ku cari lah namanya ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Sab keluar dia pakai baju warna merah. Ketahuan. Kalau kayak gini ini nggak perlu ditanggapi di masyarakat ini, nggak perlu ya. Ini tanggapan bodoh ini. Hormati, iya hormati, tapi kalau hujatan seperti itu, seorang presiden harus dihargai loh, dihormati loh. Beliau itu adalah pemimpin negara, ya harus dijaga marwahnya.
Jangan suka-suka kalian, udah aku bilang sama kalian, ya, beda pola kepemimpinan Jokowi, beda kepemimpinan ke Pak Prabowo. Lihat dulu itu, hari pertama, ya, hari pertama dibawanya itu semuanya ke Magelang, setelah hari ketiga pelantikan dipecatnya 3 hakim, biar tahu kalian. Jangan kira, ya kan, pokoknya apapun yang mengganggu stabilitas di dalam negeri, dia akan hajar. Udahlah kalian itu, ya, jujur aja aku bilang, kalau kalian mau berorganisasi dengan baik, tapi jangan tinggalkan pelajaran, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ngaji, jangan tinggalkan ibadah bagi yang beragama Kristen, ya. Perbanyak belajar, perbanyak ibadah, berorganisasi, biarlah berorganisasi yang membangun, bukan organisasi yang bikin rusuh. Hanya orang bodoh, ya, mengikuti sesuatu untuk berbuat hal-hal bodoh. Iya. Tapi kalau orang pintar, orang bisa dilihatnya, oh ini tindakan bodoh, ini nggak mau dilakukan itu. Makanya tindakan-tindakan itu, kalau aku bilang tindakan bodoh, caper, cari perhatian gitu loh. Orang kalau cari perhatian berarti apa? Kan dia kurang mendapat perhatian dari mahasiswa. Satria mana yang dari Brawijaya itu? Ya kalau ngomong mulutnya kemarin itu sama si Faisal Segaf, kami akan bikin aksi besar-besaran, aksi besar-besaran. Dan juga itu kemarin itu BEM UI, ya, yang bilang kemarin itu bahwasanya TNI melakukan pelanggaran HAM itu, ya. Coba dulu kalian itu masuk dulu ke dalam ke pedalaman sana, tenden dulu sama ke TNI kalian kalau emang tahan. Bacrit kalian, jago ngomong di depan kameranya ya kalian. Gak ada kalian itu memang apa yang kalian rasakan di bangku Presiden BEM itu beda sama di lapangan, wah, nggak sama. Kalau Bung Parbelak ini orang lapangan ini. Jadi jangan kau lebih paham lapangan daripada aku. Nggak lebih paham kau daripada aku. Nggak tahu kau siapa aku kan? Ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Jadi pesan Opung Parbelak untuk kepada mahasiswa adik-adik kami, belajarlah dengan baik, persiapkan diri untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang bego-bego yang ngajak-ngajak apa namanya demo-demo, tinggalkan itu. Gak usah ikut-ikut itu, bodoh itu. Ya. Karena apa? Belum tentu mewakili hati masyarakat, hati rakyat, dan juga hati dari mahasiswa. Mana tahu mereka itu mewakili daripada orang-orang yang ada di balik layar, ya kan? Itu aja lah. Oke, salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan video yang bisa sajikan terkait akan ini teman ya, dibutuhkan BIM FISIP, ya, UNER, ya, terkait akan karangan bunga itu, tapi ya setelah itu sudah dicabut teman pembukuannya. Dan respon tadi ada yang dari kreator, ya, dan juga dari Opar Bilak ini sangat luar biasa teman, yang memparodikan dan menceritakan terkait akan mahasiswa yang berada di Indonesia sendiri. Wah, bagaimana tanggapan teman semuanya? Langsung saja komen di kolom komentar di bawah ini teman. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.